Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Alaq, kita lanjutkan dengan suratul Qadar yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah, 5 ayat, 30 kalimat, 112 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Demikian pembukaan suratul qadr. Langsung Allah merangkan kepada kita semuanya saat yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Allah mengatakan, sungguh kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran kata Allah pada malam qadar, malam yang penuh kemuliaan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fi lailatul mubarakah, pada malam yang diberikan oleh Allah barakah. Siapa saja yang bertepat dengan malam qadar, Allah mengatakan bukan sama, lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. Tidak melihat Mujahid, dia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min Bani Israel. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, ada seorang pada zaman dahulu, kata Rasulullah, pada zaman Bani Israil, yang senantiasa paginya memanggul senjata untuk berjuang jihad fisabilillah, kemudian malamnya mereka senantiasa melakukan ibadah, dan itu dilakukan sampai lamanya 1000 bulan. Tiap hari dia berjuang jihad, kemudian malamnya melakukan ibadat. Pada saat para sahabat mendengarkan cerita yang demikian, mereka merasa minder. Siapa di antara mereka yang bisa berbuat seperti ini? Tidak ada orang yang mampu. Tiap hari jihad, kemudian malamnya mereka melakukan ibadat. Para sahabat pada saat mendengar Rasulullah cerita yang demikian, kemudian mereka tanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu 1000 bulan 83 tahun lebih? Umur kita barangkali tidak sampai. Allah tahu umur daripada umat Muhammad singkat, makanya diberikan oleh Allah ada satu malam yang istimewa. Kemudian Allah menurunkan surat ini. Siapa saja yang kebetulan sholat atau kebetulan dia berzikir, kemudian bertepatan dengan malam qadar, bukan sama, kata Allah, lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. Yaitu Allah mengatakan turunnya Al-Quran kata Allah pada malam qadar itu. Malam, ahli tafsir ada yang mengatakan malam qadar itu malam kemuliaan. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, fi lailatin mubarakah, pada malam kata Allah, siapa saja yang berada pada segala amal perbuatan Allah memberikan apa barakah, sesuatu yang diberikan para beribadah, itu namanya barakah. Makanya Rasulullah kalau ada orang kawin, apa? Bukan dia doakan banyak barokah. Tiap orang akan membina rumah tangga, apa doa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah mendoakan
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rasulullah mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan apa saja barokah, segala yang terjadi kepada itu barokah, bukan banyaknya barokah. Itu paling penting. Makanya kita diajarkan doa yang singkat tapi besar. Orang banyak menganggap itu doa makan. Ini segala macam sebenarnya. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Apa saja yang terjadi? Yang banyak kalian membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Tuhan, berikan kepada kita dari apa saja, segala yang diberikan kepada kita. Minta barokah, bukan minta barokah. Kalau sudah barokah, semua akan jadi cukup. Allah menyebutkan Quran diturunkan pada malam barokah. Malamnya singkat, tapi kalau sudah barokah panjang manfaatnya. Malamnya singkat, tapi kalau barokah panjang yang didapatkan. Makanya Rasulullah mendoakan, apa kita diajarkan? Yang banyak kalian baca, segala yang terjadi, yang banyak baca kalimat Allahumma barik lana. Ya Tuhan, berikan kepada kami barokah fima, dalam apa saja yang kamu berikan kepada kita. Mudah-mudahan harta ada semua diberikan oleh Allah barokah. Makanya orang membina rumah tangga bukan didoakan sukses, ini tidak, berkah itu paling penting. Makanya sampai Allah berkata satu surat Al-Mulk, apa pembukanya? Allah membuka dengan kalimat Tabarakalladzi. Allah mengatakan Maha suci Allah, Maha barakah Allah. Rasulullah mengatakan, siapa yang terbiasa membaca surat Mulk, apa kata Rasulullah? Itu surat munjiat, kata Rasulullah, penyelamat. Tunji, siapa yang membaca, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Besarnya barokah ini untuk kehidupan kita, bukan dunia tuh, sampai di kubur, sampai di akhirat. Allah menurunkan surat ini, Suratul Qadar. Pada saat Rasulullah cerita kepada sahabat, umat dulu memang kuat fisiknya. Ada di antara mereka, kata Rasulullah, paginya keluar untuk jihad, perang, dan malam mereka senantiasa ibadah. Siapa yang kuat? Dan itu bukan sebentar, 1000 bulan. Apa yang kuat? Ini Ramadan, kapan yo? Kodak riyo. Makanya ini ape poso dak tukaran. Ini ape riyo mesti geger kon riyo dinopo. Disi-disian. Tidak kuat lapar kabeh saniki. Jadi nek poso dak tukar. Nek ape riyo mulai kono wis ketok hilal, mulai tukaran. Kenapa? Lapar. Barokah. Allah mengatakan, tahu kamu apa malam barokah? Allah mengatakan, malam, kata Allah, turunnya Al-Quran. Abdul Qadir Jalani mengatakan, Lailatul, semua malam-malam kita itu merupakan malam qadar. Malam yang penuh barokah, malam di mana dia Allah akan memuliakan hambanya. Kata Abdul Hasan Al-Syadzili, dia mengatakan, Lailatul, semua malam-malam kita merupakan malam qadar. Bukan untuk Ramadan toh. Apa malam qadar? Malam siapa yang diberikan oleh Allah kemuliaan, yaitu yang disebut malam qadar bahagia. Makanya Allah mengatakan qumil lail, bangunlah di waktu malam. Bahasa kasarannya, kalau kantornya manusia buka isu, Allah membuka kantornya malam. Ayo sampai ngapain? Terutama sepertiga malam yang terakhir, itu waktu mustajab. Apa pada saat itu sampai Allah tanya sama kita, hal minta, Allah tanya ada minta apa saja, segala permintaanmu akan saya beri. Kemudian Allah tanya, hal min mustaghfir, apa ada ya, segala dosa asal orang minta ampun diampuni sama Allah. Kemudian Allah tanya, hal minta, ada yang mau tobat dan khawatir. Sepertiga malam yang terakhir, itu kata Rasulullah, malam yang paling barokah, yang paling mustajab. Makanya jaminannya dari Allah, qumil lail, pertama kali setelah turun Iqra. Makanya surat ini gandengan tertibnya setelah Iqra. Kapan turun Iqra? Allah yaitu yang disebut malam qadar. Susunan Al-Quran memang Allah yang nyusun ayatnya, suratnya itu semua tertata rapi, tak ura-ura. Setelah Iqra kemudian tunjukkan tahu kapan turunnya, ya ini ayat surat berikutnya, suratul Qadar, berurutan. Kalau orang teliti, hebatnya Al-Quran. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, qumil lail, di waktu orang enak-enaknya tidur, bangun. Apa kata Allah? Allah memberikan siapa yang membaca Al-Quran, siapa saja yang beri, apa jaminan Allah kepada kita? Inna sanulqi alaika qawlan, sungguh kata Allah, kami akan memberikan kepadamu
qaulan tsaqila. Satu karya yang berbobot, yang beratnya luar biasa. Tsaqila kata Allah, yang luar biasa. Tidak bisa dinilai apa bentuknya, tidak ada yang tahu. Itu barokah. Makanya Allah mengatakan itu datangnya malam Qadar kapan? Apa untuk Ramadan? Tidak. Di dalam ayat ini Allah tidak membayar kapan? Kapan saja bisa, khususnya pada bulan Ramadan. Usaid bin Hudair pada suatu hari dia baca Quran. Apa malam Qadar? Malam turunnya malaikat. Kapan saja bisa, dan tiap malam malaikat saling turunkan. Itu sebut malam Qadar. Bagi siapa saja yang mendapatkan itu, berarti dia mendapatkan Qadar, mendapatkan satu kemuliaan dari para Allah. Apa bisa tiap malam? Bisa. Kata Hasan, semua malam-malam kita merupakan malam Qadar. Kita kadang-kadang membatasi ini. Tidak, jangan membatasi. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan fi lailatin, malam yang penuh barokah. Kapan aja namanya barokah. Bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiap malam. Tidak dibatasi oleh Rasulullah. Khususnya pada bulan Ramadan. Karena biasanya orang pada malam itu ibadat. Orang-orang pada hari-hari biasa suruh ibadat malam ini. Apa? Ramadan itu terawih bareng ngake. Begitu riyoyo mulai. 10 hari pertama pun sampai buri. Masih tidak cukup. Sampai beber karpet berjopo. Mulai kedua tambah maju sofi. Ketiga sampai 10 hari terakhir ya sikit. Al-Baqiyah, sisa-sisa dari orang-orang solihin. Lu sing liyane ya soleh, cok dawara gak soleh ngamuk. Ya padha solihin. Cuma ana sing wiritan nang mall, ana sing wiritan nang padha. Anggepen wirid kabeh ngono ae. Kene husnudzon wae. Cuma wiritane dewi-dewi. Pada suatu hari Usaid bin Hudair baca Al-Quran. Tak tahu di atas rumahnya itu terang luar biasa. Rumahnya dia kecil. Dia taruh di situ kudanya, cantang, diikat di situ. Dan anaknya dia di situ. Kalau sudah kelihatan itu cahaya, takut kudanya. Dan dia takut kalau lompat ngincar anaknya, dia mati nanti. Anaknya dia kecil, namanya Abdullah. Kalau dia berhenti, tenang kudanya. Baca lagi, terang lagi rumahnya. Tak sengaja dia di atas terang seperti serongking. Tak ada lampu waktu itu. Pagi langsung dia berangkat kepada Rasulullah, cerita kejadian. Apa? Rasulullah mengatakan pada saat Usaid bin Hudair cerita, kemudian Rasulullah mengatakan, "Iqra, baca terus pula." Itu kata Rasulullah, para malaikat tanazzal, turun kata Rasulullah untuk melihat siapa saja yang berzikir, siapa saja yang membaca, itu para malaikat turun akan senantiasa mendampingi kamu. Bukan untuk Ramadan tok, tiap malam ada. Kata Rasulullah, andaikan kamu baca sampai pagi, seluruh penduduk kota Madinah bisa melihat malaikat berkat bacaanmu. Dia bilang, saya takut ya Rasulullah. Kenapa? Bukan takut di malaikat, kudanya itu loh. Takut injak anaknya. Rasulullah menekankan, Iqra, baca terus putra. Itu para malaikat danat kata Rasulullah turun untuk mendengarkan bacaan. Dalam tiap pada seperti ini, semua para malaikat ikut mendengarkan. Cuma kalau tidak ketok, kita tidak kelihatan. Allah membuka surat Al-Qadr dengan kalimat inna ditakkid. Sungguh kata Allah, apa tujuannya? Supaya orang perhatian. Allah mengatakan, anzalah, kami kata Allah yang menurunkan Al-Quran. Siapa saja yang kepingin diberikan oleh Allah kemuliaan ini. Allah mengatakan, fi lailatul qadr, kata Allah pada malam qadar. Kemudian Allah mengatakan, wa ma, dan kamu tidak tahu. Jangan orang memutuskan, harus gini, enggak, salah sini. Allah mengatakan, apa yang dimaksud dengan malam qadar dan kapan? Tidak ada yang tahu. Rasulullah cuma memberi gambaran kira-kira. Dan bisa terjadi kapan saja. Makanya Allah mengatakan, kamu dah tahu apa malam qadar, malam qadar. Siapa yang mendapatkan itu, berarti dia mendapatkan satu kemuliaan. Makanya Allah mengatakan, qumil lail, surat Muzammil. Setelah turun Iqra, turun ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, untuk jadi orang besar, jangan banyak tidur di waktu malam. Qumil lail.
kepingin dadi wong gede tanggung barokah. Berapa umurnya Imam Syafi'i? 54 tahunan. Berapa tahun ilmunya dibaca? Tidak ada orang habis. Pendek umurnya tidak panjang. Meninggal dunia masih muda, 54 tahun. Sekarang kan dia masih 6. Orang baca karyanya, ribuan hadis yang dia tulis. Tak cukup umur kita. Bocor tak cukup. Terus api internet apa? Laptop gampang lep itu kabeh. Bocor. Insya Allah tak apal-apal sampai mati. Ya apa orang dulu ngapalkannya? Ya apa cara belajar di orang-orang soleh dulu? Itu barokah. Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal kepintau. Dia suka muji-muji Imam Syafi'i. 7 tahun apal Quran Imam Syafi'i. Umur 13 tahun sudah jadi guru besar. Kitabnya Imam Malik Al-Muwatta dihafalkan dalam tempo 3 bulan apal kabeh. Kelungulan tak mono. Semua kitab hadis hatam dalam 3 bulan selesai. Mari. Sudah kepingin ketemu sendiri dia. Mau berkurang sama Imam Malik. Imam yang ngajar di Masjid Nabawi Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Begitu Imam Syafi'i masuk, Imam Malik sudah mengajar, duduk dia mendengarkan. Sambil tangannya itu digerakkan di badannya. Dicatat. Selesai. Pengajian selesai. Maju Imam Syafi'i. Dia mengatakan kepada Imam Malik, saya mau belajar sama kamu. Kata Imam Malik, semua ilmu saya sudah saya tulis dalam kitab Al-Muwatta. Hadis yang pertama itu. Kata Imam Syafi'i, semua itu isinya sudah hafal. Dites di wali hafal kabeh. Semua hafal dari pertama sampai akhir. Kata Imam Malik, kamu lebih pikir saya belum tahu ilmu dan kamu sudah tahu ilmu saya. Kau lebih pintar. Enggak, apa belajar privat. Kata Imam Malik, ilmu saya semua saya sudah tahu dalam kitab Al-Muwatta. Itu hafal kabeh. Dan Imam Ahmad bin Hanbal suka muji-muji Imam Syafi'i. Anaknya dia perempuan, pintar anaknya Imam Ahmad itu. Dia merasa tidak ada orang lebih alim dari apanya. Imam Ahmad bin Hanbal tiap malam selalu mimpinya ketemu Rasulullah. Saben bengi itu malam qadar. Malam apa? Malam kemuliaan. Rasa kita Lailatul Qadar. Apa qadar? Satu kemuliaan yang diberikan. Kata Imam, andaikan satu malam saya tidak bertemu dengan Rasulullah, saya anggap sudah munafik saya. Ini tidak tahu belas gaya, Masya Allah. Rasa mukminin, mutakin, solihin. Cuma dibondai becenggo titik, ngerasa paling soleh. Tak kampung salah kabeh. Itu Imam Ahmad bin Hanbal muji-muji Imam Syafi'i. Pikir anaknya, tidak ada orang lebih alim dari apanya. Dia merasa paling alim dari apanya itu. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal warok, orangnya hati-hati. Pada suatu hari dia ngundang Imam Syafi'i. Anaknya kepintau, ya apa sih model Imam Syafi'i itu? Wong saiki nek dikandani, iku lak jarine Imam Syafi'i. Bisa ngono Syafi'i kampung iki dhek. Siapa Imam Syafi'i itu? Kon sak nang kampungmu ta? Diundang sama Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya perempuan yang menyediakan makan. Kepingin tahu, ya apa modelnya orang alim? Podo ndak alim saiki ndak alim biyen. Saiki alim-aliman, gaya tok. Termasuk si ngomong. Karena ilmu ini cuma gaya, menang gaya penampilan boleh. Nek penampilan lo gen lugu. Diundang sama Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya yang dia nyediakan makan. Setelah disediakan makan, diperhatikan sama anaknya. Imam Syafi'i makan enak. Di sholat isya makan sampai kenyang betul. Setelah makan, sholat isya meleset dia. Beteng tidak ketok ya. Sampai subuh. Berangkat ke masjid, tak kasih wudu. Wah, hari ini ya. Saat Imam Syafi'i pulang,
Anaknya bilang sama Imam Ahmad bin Hanbal, begitu katanya alim. Apa? Ada 3 kekurangan yang saya lihat pada Imam Syafi'i. Teliti wong pian hatta ustati dideloi. Ada 3 kekurangan yang saya perhatikan. Apa? Kata anaknya saya perhatikan, makannya banyak. Wong alim tidak oleh menganakake itu. Jadi nek jemblung-jemblung wah alim-alim iki. Itu alim ulama, alim ngelama. Ono alim ulama, iki alim ngelama. Makannya banyak saya lihat. Terus satu malam ngeleset. Abai ibadat sembahyang Imam Syafi'i ngeleset. Yang lebih parah yang ketiga, berangkat ke masjid tak delok ditutup, tak ujuman. Pagi Imam Ahmad bin Hanbal ke Imam Syafi'i cerita, kau dikritik oleh anakku. Kenapa? Selalu saya muji-muji kamu. Kemana saja Imam Ahmad. Begitu ada orang-orang alim datang dari Khurasan. Apa kata Imam Ahmad? Mau kamu saya tunjukkan orang paling fakih, orang paling alim. Rasulullah pernah memberitahu orang alim dari bangsa Quraisy. Ilmunya kata Rasulullah sampai ke alam semesta. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqatu Imam Syafi'i kata Rasul. Rasulullah sudah nanti bakal datang orang alim dari Quraisy. Satu-satunya dari Quraisy Imam Syafi'i. Makanya ahli bahasa. Yang dari turunan Quraisy Imam Syafi'i. Quraisy ini. Yang lainnya enggak. Rasulullah mengatakan ilmunya kata Rasul sampai ke seluruh penjuru alam. Anak sekarang enggak ngerti apa-apa nek ditelang. Iku dari ini Imam Syafi'i. Disangka Pak Syafi'i kampungnya deh. Apa Imam Syafi'i itu? Begitu Imam Syafi'i meninggal dunia, semua orang-orang alim pada saat itu mengatakan separuh ilmu sudah dicabut sama Allah. Pada saat Imam Syafi'i meninggal, semua orang-orang alim mengatakan separuh ilmu sudah ditarik sama Allah. Kenapa? Dengan meninggalnya Imam Syafi'i. Habis. Sing ngono iki ngelama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kau dikritik tidak anaknya. Apa? Imam Syafi'i tenang. Lihat sama anak saya, kondangannya ada. Terus, sewengi ngeleset. Ngalim, jari ini ngalim turut. Dok. Yang ketiga, salat subuh dah kasih wuduan. Kata Imam Syafi'i. Orang paling warok, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena saya yakin makanan yang di rumah itu halal, saya kepingin mengisi perut saya dari barang yang halal. Karena makanan yang halal, kalau masuk ke dalam perut, yang pertama menggerakkan anggota badan giat untuk ibadat. Orang kalau makan haram, malas kayak sembahyang, kayak ibadat. Belum sing panganan haram. Kalau ibadat itu arah-arah. Kalau sudah makanannya haram, Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin, tiap daging yang tumbuhnya dari barang yang haram, neraka tempatnya. Tapi kalau makanan itu halal, giat ke sembahyang, ke ibadah itu semangat. Dan yang kedua, makanan yang halal, syifa obat bagi orang yang makan. Beda. Makanan halal, yang pertama, kalau makan itu semangat ibadat. Dan saya tahu makanan di rumah itu Imam Ahmad terkenal paling hati-hati masalah hal-hal. Makanya saya yakin halal. Makanya Rasul Ake. Nek kini duduk masalah waroi, enai. Warok tapi kok putih tuh wah. Iki tidak tapi warok tapi kebuli ono kismis ono daging wungkul kabeh mentek kabeh wah iki wae. Rodok dibeki tambah krengsengan tambah marak. Dadi ulgolu tak lain. Apa dia mengatakan makanan dalam rumah itu bersih dari yang haram. Yakin halal. Makanya saya kepin mengisi perut saya dari barang yang halal. Terus malam tidur tak turun. Orang-orang banyak tanya tentang hukum.
Satu malam saya baca Al-Quran. Dari mulai baca sampai subuh. Hatam. Gak terasa keluar 70. Saking asiknya ngaji. Lu subuh isang. Duduk. Duduk. Ngaji. Jadi satu malam itu baca Al-Quran satu. Sampai keluar 70 hukum. Jadi ngeleset itu. Gak turun. Cuma karena petang gelap gak kelihatan. Kalau sampai apa? Pada saat orang tanya, apa dasarnya ijma'? Karena Rasulullah mengatakan Quran, hadis, tahu-tahu ada pendapat ulama mengatakan itu. Dibacakan ayat itu, ayat itu. Oh, untuk dasar dari muka. Bacakan sama Imam Syafi'i. Terangkan sama orang. Ini dasarnya ijma'. Semua dari ayat. Itu ngaji satu malam. Mulai Fatihah sampai alif. Terus begitu keluar hukum satu. Sampai subuh tak kerasa. Lu azan. Lu enggak turu. Ya dakwah enggak batal, enggak ngentut. Sembahyang subuh, enggak ngentut nek kek turu. Wah, wudu. Kene sik buru maca ya Latif, ya Latif. Sik buru weret ke tasbih. Subhanallah, subhanallah. Lodak tak ucul itu. Aku nek bengi dak iso turu Ustaz, lang keliling. Coba bocah-bocah apa pikir saya tali ki sewengi gak diwali. Lah kancaku sapa? Sik buru subhanallah subhanallah subhanallah. Langsung 16. Malam Qadar. Itu yang disebutkan oleh Allah. Wa ma adraka kata Allah. Dan kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan qadar. Allah mengatakan Lailatul langsung Allah memberi qadar dan tidak kapan datangnya malam qadar tidak ada yang tahu. Tiap malam bisa saja terjadi apa malam siapa yang diberikan kemuliaan itu malam qadar bagi dia. Allah mengatakan apa malam qadar tidak ada yang tahu. Allah mengatakan Lailatul Qadar malam qadar khair kata Allah bukan sama lebih baik. Khairul lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa? 83 tahun lebih. Umur kita harus sampai. Pas ngaji malam Qadar. Pas zikir bertepatan dengan malam Qadar. Turunnya para malaikat. Siti Aisyah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nanti saya dapat malam Qadar, apa malam satu kemuliaan? Apa yang saya baca? Rasulullah mengajarkan kepada dia, kalau kamu mendapatkan malam Qadar, kamu baca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Tuhan, sesungguhnya kamu Tuhan pemaaf, suka memaafkan, maafkan kesalahanku. Jaluk maaf, tok cukup. Mumpung malam mustajab ya Allah, rizqan katsirun sing akeh duwike. Tidak Aisyah tanya, kalau mendapatkan malam apa malam Qadar? Allah mengatakan, perhatikan tertibnya Al-Quran. Allah mengatakan, sungguh salah satu di antara malam Qadar, malam kata Allah turun dan siapa yang berada pada dia Allah memberikan kemuliaan. Itu malam kata Allah turunnya Quran. Diberikan pengertian lebih dalam. Itu malam Laila Mubarak, malam yang penuh barokah. Kapan? Baru Allah mengatakan dan kamu tidak tahu menengok. Jangan ada orang mengatakan malam ini menengok. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah dan siapa saja yang diberitahu bisa. Makanya Allah mengatakan wa ma adrak dan kamu tidak tahu. Apa malam Qadar? Allah mengatakan itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mengatakan apa yang terjadi pada tanazzalul turunnya para malaikat. Pada saat Rasulullah bacakan berapa banyak? Lebih banyak dari jumlahnya pasir, batu-batu kerikil. Seperti itu. Penuh alam itu. Turunnya para malaikat untuk apa? Mengaminkan, mendoakan. Siapa saja yang kebetulan zikir, siapa yang kebetulan ibadat. Diaminkan oleh para malaikat. Apa malam Qadar? Malam turunnya malaikat. Makanya Allah mengatakan, innalladzina qalu, orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah Tuhanku, apa kata Allah? Pasti para malaikat akan turun kepada mereka. Itu kapan saja bisa terjadi. Apa tugas malaikat? Memberikan kabar gembira. Allah tahfuz wasbi. Makanya Rasulullah tiap malam Ramadan darusan sama malaikat dari malam pertama
sampai terakhir dia paling Rasulullah terusan sama malaikat. Itu malam qadar. Saben bengi tanazal apa turunnya para malaikat. Sepertiga malam yang terakhir itu malam mustajab. Apa malam qadar? Malam orang yang sampai diberi oleh Allah kemudian itu malam qadar bagi dia. Apa malam qadar? Allah memberikan penjelasan. Tanazzalul malaika, turunnya para malaikat. Kemudian apa? Waruh. Ar-ruh, ada yang mengatakan ar-ruhul amin malaikat atau siapa saya? Ruh orang-orang saleh semua turun. Bisa. Ar-ruh itu rahasia Allah. Apa? Malaikat. Allah tidak menyebutkan malaikat dan ruh siapa. Semua orang-orang saleh turun semuanya. Dari keluarga siapa saja. Ar-ruh. Siapa? Ada itu. Dari nenek moyang kita, bapak kita, orang saya semua harus turun semuanya. Beriringan dengan turunnya para malaikat. Waruh. Apa itu ruh rahasia Allah? Makanya pada saat apa itu ruh? Allah mengatakan qulir ruh. Ruh itu kata Allah urusan Allah. Tidak ada orang tahu. Allah mengatakan wa ma utid, dan kamu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali qalila sedikit. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Apa malam qadar? Malam turunnya malaikat. Kapan? Tak ada yang tahu. Rasulullah tiap malam terusan malaikat. Yaitu malam qadar. Kapan? Tiap malam Rasulullah dapat. Dari malam pertama. Tiap malam terusan sama malaikat Jibril. Dapat bengi. Ngaji yang lurus dengan malaikat Jibril. Rasulullah baca, yang mendengarkan malaikat Jibril semak sama malaikat. Waruh. Apa itu? Ada yang mengatakan ar-ruhul amin malaikat Jibril. Pemimpin saya atau ruh. Siapa saja ruh orang-orang saya bisa. Ar-ruh. Allah tidak menjelaskan. Allah mengatakan kamu tidak tahu. Menengok. Itu sirrullah. Rahasia Allah. Allah mengatakan waruh. Apa itu ruh? Rahasia Allah. Allah mengatakan turunnya fiha pada malam itu. Biizni rabbim. Kata Allah dengan izin daripada Allah. Allah mengatakan mingkul dalam segala apa saja yang dibutuhkan datang. Kemudian Allah menutup dengan kalimat salam. Langsung Allah sendiri. Kita kalau ketemu assalamualaikum malam qadar, siapa yang memberikan salam kepada kita? Langsung Allah. Coba kita dengar itu salam, roh kita terbang ke atas. Salam. Makanya salam pertama Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Salamun ucapan salam langsung datangnya dari Allah untuk siapa penuh surga. Kemudian malam qadar, siapa saja orang yang ibadat Allah mengatakan salam untuk mereka semuanya. Tidak ada lebih mulia dari ini. Fulan kirim salam, presiden kirim salam. Presiden kirim salam di aku. Ini salamnya bukan malaikat, langsung Allah sendiri. Pada suatu hari Siti Khadijah keluar, Rasulullah puasa, dia beli buka. Malaikat Jibril turun memberitahu kepada Rasulullah, sampaikan kepada istrimu Allah kirim salam. Sekarang dia capek membeli buka. Nanti sebenarnya Allah sudah menyediakan untuk dia surga yang dibuat dari emas bertaburkan mutiara, dan dia tidak akan capek lagi. Sebentar lagi si Khadijah pulang, Rasulullah beritahu, baru saja malaikat Jibril datang ke sini, turun salam sama kamu. Apa kata malaikat? Allah kirim salam di sana. Nangis dia. Allah menyebut nama saya. Nama saya disebut, nangis dia. Merasa sebagai orang kecil, namanya disebut sama Allah. Sama dengan di surat berikutnya, lam yakun Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, Allah kirim salam sama kamu. Kata Ubay, ya Rasulullah, nama saya disebut sama Allah Ta'ala. Kirim salam di sana. Bacakan lam yakun kepada Ubay bin Ka'ab. Saya, kata Rasulullah, disuruh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyebut nama saya. Iya, kata Rasulullah, bercucuran air mata. Dia merasa hamba yang kecil tapi namanya disebut di langit. Salam. Bukan sebarang. Rasulullah mengatakan, kalau kamu memberikan salam kepadaku, para Rasul kasih Allah Ta'ala. Makanya tahiyat apa? Yang pertama salam kepada Allah. Kemudian apa? Pada saat kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatilah. Kemudian siapa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian siapa? Baru assalamu alayna wa ala semua hamba-hamba Allah yang soleh. Itu kita salam. Ini malam qadar. Allah kirim salam sama kita. Salam. Selamat sejahtera. Siapa saja berada pada
rugi orang yang puasa tidak mendapatkan qadar. Dan rugi siapa saja yang hidup yang tidak mendapatkan malam qadar sama sekali dalam kehidupannya. Lalu sedikit Ramadan kejar. Salam. Bukan dari malaikat Jibril. Langsung Allah mengatakan salam. Selamat sejahtera. Iya. Siapa saja yang berada pada malam itu. Iya. Sampai kata Allah terbitnya fajar subuh. Rasulullah mengatakan cari ini. Kalau kamu tidak mampu, kamu taharruh, kamu cari malam qadar pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27. Kalau tidak mampu, tidak bisa. Abdullah bin Abbas mengatakan, isyarat sudah disebutkan paling banyak datangnya malam qadar kata Abdullah bin Abbas pada malam 27. Paling banyak. Sahabat selalu cerita kepada Rasulullah, kata Rasulullah, saya perhatikan banyak di antara kamu yang dapat pada malam itu. Rasulullah membebaskan. Itu cari pada siapa bisa mendapatkan berulang-ulang bisa. 21, 23, 25. Kata Abdullah bin Abbas, insya Allah paling banyak pada malam 20. Dari mana? Dari surat Al-Qadar. Allah sudah memberikan sinyal di dalam kalimatnya. Kalau orang membaca kalimat Inna anzalnahu fi sampai pada kalimat salamun hiya, selamat siapa saja yang hiya berada pada itu persis kalimatnya 27. Hitungan inna anzal sampai pada kalimat salamun hiya lailatul qadar pasti 27. Para ulama kepinginnya dapat qadar. Ada yang mengatakan dari hurufnya. Hitungan jumlahnya lailatul qadar. Latu 4, al 2, qadri 5, 4 tambah 5 9. Diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar sampai telisinya kepingin mendapatkan malam kemuliaan. Hurufnya 9 3 kali 27. Abdul bin Abbas hitung dari kalimat sama. Pasti sampai pada kalimat salamun. Mudah-mudahan kita semuanya diberi malam qadar ini. Kapan? Tidak ada orang tahu. Allah mengatakan kamu tidak tahu. Kapan? Kapan saja bisa mendapatkan. Kalau Allah mau memberi, mudah-mudahan malam ini atau kapan saja bisa kalau Allah akan memberikan kepada hambanya. Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.